membawa Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tentunya Bang, ketika kita belajar tentang Alkitab, teks itu tidak lepas daripada konteks. Benar ya Bang ya? Iya, setuju. Oke. Saya akan lihat dari ayat pertamanya Bang ya. Kita akan lihat ya. Nanti Abang bisa langsung jawab nanti kalau kita ini diskusinya. Oke, di situ di ayat yang pertama Bang. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya mempermuliakan anakku. Jadi begini Bang, Abang tadi kan mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu Abang setuju, Abang meyakini bahwa itu adalah dasar yang Abang katakan sebagai menguatkan Abang untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tentunya ayat yang pertama itu Abang tidak bisa menyangkal itu, harus menerimanya dengan sebagaimana menerima ayat yang ketiga. Jadi kalau Abang menolak ayat yang pertama, berarti Abang mengambil ayat yang ketiga itu hanya untuk kebutuhan Abang. Jadi kita tidak bisa menolak hal itu. Jadi saya membaca ayat yang pertamanya itu, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Apakah Allah itu punya anak? Menurut Bang mayoritas gimana? Ya, baik. Saya coba tanggapi ya. Iya, jadi tutup ya. Bang. Apakah Abang setuju dengan bahwa Allah itu punya anak? Tidak. Jadi berarti Abang berkeyakinan musyrik kalau gitu. Kenapa kamu bilang tidak? Kalau Bapak bilang tidak, berarti Abang salah mengutip ayat yang ketiganya. Itu tidak boleh berarti. Berarti ayat itu tidak dapat digunakan untuk menjadi rujukan membenarkan apa yang menjadi argumentasi Abang. Ya. Nah, gitu kan? Tapi ya itu yang saya bilang tadi. Kenapa kita harus mengutip dan memotong-motong ayat? Nah, kalau Abang setuju dengan ayat yang ketiga, harus setuju juga ayat yang pertamanya. Dan ketika Abang sudah masuk di ayat yang pertama, Abang sudah menjadi penganut keyakinan yang musyrik itu. Karena tidak mungkin Allah itu punya anak. Nah, jadi begitu kan? Baik. Nah, berdasarkan cara berpikirnya Abang. Ya. Pasti seperti itu. Yang kemudian di berikutnya nanti, supaya anakmu dipermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya kan? Jadi kalau Abang menolak ayat yang sebelumnya, lalu menolak ayat yang sesudahnya, itu pun ayat yang paling dekat itu, ayat yang pertama itu dan ayat yang kedua. Dan ayat yang keempat nanti, ayat yang kelima, justru nanti Abang akan menabrak lagi, karena hanya Abang menggunakan ayat yang ketiga. Padahal Alkitab itu ditulis dalam bentuk narasi. Tidak mungkin ayat Alkitab itu berdiri sendiri, hanya ayat 3 itu saja. Berarti kalau demikian, kalau Abang mengatakan bahwa itu kesukaannya Abang, berarti kami harus copot ayat 21-nya dan 2-nya untuk kami tidak masukkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini kan namanya kan simalakama Abang kalau dalam hal ini mengutip ayat itu. Jadi inilah diskusi-diskusi kita yang kita kembangkan Bang kalau kita ini. Baik. Oke, saya tanggapin. Ya, saya tanggapin. Ya. Iya. Ya, karena Yohanes 17 ayat 3 berarti ada ayat 1 ayat 2 gitu kan? Ya. Ya, kenapa saya tidak mengutip ayat 1 ayat 2? Karena ayat 1 ayat 2 itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar ketuhanan Yesus. Kenapa? Kan yang disampaikan oleh Pak dosen tadi itu telah mempermuliakan anakku. Pertanyaannya kemudian, di mana ada lagi dalil dalam Bible bahwa anak yang dipermuliakan itu adalah Tuhan? Kan pertanyaan besar saya tadi, di mana di dalam Bible itu ada mengkonfirmasi eksplisit terang benderang
keluar dari mulut Yesus langsung bahwa aku adalah Tuhan dan meminta dirinya disembah, kan nggak ada. Sehingga di Yohanes 17 ayat 1 maupun 2 ini bukan ayat yang bercerita tentang ketuhanan Yesus. Saya sempat catat tadi, di sini Bapak mengatakan mempermuliakan anakku. Kan dikatakan mempermuliakan anakku. Beda misalnya kalau di sini dikatakan bahwa engkau harus mempermuliakan anakku sebagai Tuhan. Itu benar. Kan tidak ada kalimat yang eksplisit mengatakan itu. Kalau di sini mempermuliakan anakku dikaitkan dengan Yohanes 17 ayat 3, itu bisa kita ambil konteksnya bahwa yang dimaksud dengan anak yang dipermuliakan ini dalam kapasitasnya sebagai utusan. Kenapa? Karena ini jelas eksplisit disebutkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Sebab kalau dipaksakan Yesus menjadi Tuhan, itu saya kira tidak punya dasar yang kuat. Dan ayat Yohanes 17 ayat 1 atau 2 ini yang Bapak bacakan ini, itu tidak secara eksplisit mengatakan bahwa anak yang dipermuliakan itu adalah Tuhan, kan nggak ada. Sehingga menurut saya itu hanya sifatnya asumtif. Justru kalau dipaksakan Yohanes 17 ayat 1 dan 2 ini sebagai Tuhan, berkontradiksi dengan Yohanes 17 ayat 3. Persoalannya kemudian, dalam suatu diskusi akademik, itu sangat diharamkan kita untuk kemudian itu membentur-benturkan antara satu premis dengan premis yang lain. Yohanes 17 ayat 1 ini kan premis, dalil. Yohanes 17 ayat 2 dalil. Yohanes 17 ayat 3 dalil. Seharusnya, idealnya, Yohanes 17 ayat 1, 2, 3 itu harus saling memperkuat. Nah, yang menjadi persoalan kemudian ketika Pak dosen mengasumsikan bahwa Yohanes 17 ayat 1 dan 2 itu adalah menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Nah, sementara di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 2 itu tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi hanya mengkonfirmasi mempermuliakan anakku. Apa konteks mempermuliakan anakku itu harus dikaitkan dengan Yohanes 17 ayat 3. Tadi Bapak mengatakan teks pada konteks oke, tapi Bapak juga harus ingat konteks dengan konteks tidak boleh saling bertentangan gitu. Oke Bang, oke. Jadi begini Bang, kalau Abang memberikan narasi dan juga cara berpikir seperti itu, seharusnya Abang juga jangan hanya melihat apa yang menjadi argumentasi Abang itu untuk dibenarkan, untuk bisa didengar bahwa itu adalah argumentasi yang dapat dijadikan sebagai kebenaran berdasarkan teks daripada Yohanes 17 ayat 3 itu. Karena kenapa? Saya akan berbalik kembali terkait dengan pernyataan Abang yang menunjukkan di sana bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan berdasarkan pasal yang 17 ayat 3 itu, dan di sana juga tidak dikatakan berdasarkan ayat 3 mengatakan bahwa di situ adalah merujuk kepada manusia dan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada pernyataan seperti itu. Jadi Bapak juga tidak bisa menggunakan ayat itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan ayat itu. Jadi Bapak memberikan standar kepada orang, tetapi Bapak memaksakan standar Bapak, dan bahkan Bapak tidak tahu standar Bapak itu sedang lagi bermasalah. Karena tidak ada di situ yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan pada ayat yang ketiga itu. Nah, itu juga yang harus Bapak membuktikan sebenarnya. Jadi ketika Bapak menarasikan ayat 1 ayat 2, itu karena berdasarkan di sana tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, seharusnya Bapak bertanya pada argumentasi Bapak sendiri terkait dengan ayat itu. Nah, apa yang saya katakan tadi di ayat 1, itu bukan membuktikan bahwa di situ ada kata Tuhan atau tidak, atau Yesus berkata aku adalah Tuhan atau tidak, tetapi pernyataan ketika dia mengatakan bahwa lalu ia mengadakan ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya mempermuliakan anakku. Jadi Yesus ini adalah anak daripada Allah Bapa itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak mengambil ayat yang ketiga dengan mengatakan itu adalah pembuktian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka Bapak juga harus bisa menjawab bahwa
bagaimana dengan kalimat Bapa adalah dia anaknya Yesus? Nah, Bapak harus membuat suatu juga cara argumentasi dan berpikir secara logis di sana bahwa tidak mungkin Allah itu punya anak. Nah, kalau Bapak mengatakan memaksakan ayat itu bahwa Bapak itu atau Allah itu punya anak, maka Bapak sudah masuk pada ranah musyrik sebagaimana yang Bapak yakini. Jadi jangan ambil pada kalimat yang mengatakan permuliakanlah anakmu. Karena Bapak sudah potong itu ayat. Karena kenapa? Menguntungkan dengan Bapak. Nah, itulah kebiasaan kita ketika kita berbicara tentang iman orang lain. Kita hanya memotong ayat itu untuk kita kepentingan sendiri. Tetapi kita tidak secara keseluruhan membaca ayat itu. Padahal itu sudah jelas diberikan di dalam tanda kutip yang seharusnya itu adalah kalimat yang harus digunakan secara bersama-sama. Ya, baik. Jadi ini yang menjadi menurut saya logika Bapak menabrak logika Bapak sendiri terkait dengan pernyataan Bapak sendiri. Baik. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan orang bahwa ayat yang di ayat 3 itu adalah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Padahal tidak dikatakan di sana dan tidak ada penolakan bahwa Yesus ada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi Bapak mengambil ayat yang lain dan saya juga nanti bisa membuktikan ayat yang lain untuk membuktikan ketuhanan daripada Yesus itu. Baik. Nah, begitu. Baik, saya tanggapin. Iya. Yang pertama musyrik dulu. Saya musyrik. Justru saya mempertahankan diri saya dari tadi ini untuk supaya tidak dikatakan musyrik. Sebab yang namanya musyrik itu adalah ketika kita mempersekutukan Tuhan. Nah, untuk supaya saya terhindar dari perbuatan musyrik itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak boleh menjadikan Yesus Tuhan. Jadi siapa yang musyrik, saya atau Pak dosen? Ya, itu ya. Itu musyrik. Kemudian Bapak mengatakan, kan tidak ada ayatnya di dalam Yohanes 17 ayat 1, 2, 3 itu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya iyalah, karena memang dia bukan Tuhan, maka sangat tepat tidak ada ayat yang bercerita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan karena dia bukan Tuhan, maka sudah tentu tidak akan ada ayat yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Sebagaimana tadi saya bertanya, apakah ada dalil di dalam Bible itu, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya tidak comot-comot, yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan tidak ada. Artinya saya tidak comot-comot ayat, justru saya bertanya di mana ayatnya secara keseluruhan dalam Bible itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang menyatakan dirinya Tuhan. Kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dia Tuhan. Makanya karena dia bukan Tuhan, maka sudah tepat tadi Bapak mengatakan tidak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Coba kalau kita uji logika Bapak itu. Sesuatu yang tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, maka semua yang tidak pernah mengaku Tuhan adalah Tuhan. Itu konsekuensi logiknya. Kalau kita memaksakan seperti itu, justru menurut saya yang logik dan rasional itu, kalau dia bukan Tuhan, maka jangan katakan dirimu Tuhan. Tetapi kalau kamu Tuhan, kamu harus nyatakan dirimu Tuhan dan meminta kamu disembah supaya orang-orang yang menyembah itu bisa tiba pada keselamatan yang kekal. Gitu. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Oke, tadi Bapak mencoba untuk keluar daripada diskusi Yohanes 17 ayat 3. Oke, saya akan mengikuti bagaimana cara berpikir Bapak. Tadi Bapak sedang menegaskan di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan pengakuan Yesus sendiri di mana yang mengatakan dia adalah Tuhan. Kita buka Pak. Kita buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 Pak. Kalau Bapak punya di situ Alkitab, silakan dibuka Pak supaya saya tidak dianggap hanya bercerita saja. Silakan Pak. Nanti saya akan bacakan di sini. Baik. Di situ dikatakan Pak ya. Saya akan bacakan kepada Bapak. Di situ dikatakan 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
Dan katamu itu benar tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi begini Pak, dari tadi permintaan Bapa mengatakan, di mana Tuhan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dan di dalam ayat inilah Yesus mengaku secara pribadi bahwa Dia adalah Tuhan dan Guru. Dan itu adalah merupakan dasar yang kuat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia adalah juga Guru. Dia Rabi, dia juga Kurios. Dan inilah jawaban daripada apa yang Bapak tanyakan. Silakan. Ya. Iya, oke, baik. Ya, puji Tuhan. Kebetulan sebelum saya masuk di Komal Pak dosen ini, saya sebelumnya masuk di Komalnya Pastor Jerry Elim. Beliau seorang pastor dari Manado dan berdenom Jesus Only. Saya kebetulan bertanya kepada beliau tentang terjemahan Kyrios menurut dia. Saya menggunakan familiar menggunakan Kurios, tapi menurut dia Kyrios itu kemudian diterjemahkan sebagai Tuhan, dan dia membenarkan saya. Benar, ini pertanyaan saya itu pertanyaan cerdas menurut Pastor Jerry Elim, karena sejatinya Tuhan itu bukan Tuhan. Itu satu-satunya menurut dia untuk menafsirkan Kyrios itu harus menggunakan kamus Septuagint. Menurut dia, kalau menggunakan kamus besar bahasa Indonesia itu memang tepat apa yang disangkakan oleh teman-teman Muslim, bahwa seharusnya Yohanes 13 ayat 13 itu tidak diterjemahkan oleh lai, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tetapi kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya tidak tahu kira-kira apa lagi argumentasi Bapak di dalam menjawab sanggahan saya ini, bahwa sebenarnya istilah Tuhan dalam terjemahan yang digunakan lai itu tidak tepat, sebab di dalam original teks Yunani itu menggunakan dua istilah atau diksi yang digunakan secara bergantian, menggunakan kata Kyrios dan Theos. Theos itu adalah Tuhan. Seandainya dalam original teks Yohanes 13 ayat 13 ini menggunakan Theos, maka benar, saya tidak akan membantah. Tetapi kan persoalannya di situ menggunakan kata Kyrios, sehingga seharusnya menurut Pastor Jerry itu diterjemahkan menjadi aku adalah guru dan Tuhan. Memang itu kalau kita critical text. Persoalannya kemudian kalau kita mencoba menyelami makna dalam kalimat Yohanes 13 ayat 13 ini, ada gap Pak yang sangat besar, kesenjangan. Kenapa? Kok guru kemudian jadi Tuhan? Harusnya kamu menyebut aku Tuhan dan Tuhan, itu benar. Gapnya nggak terlalu besar karena sama-sama konteks berbicara penguasa. Tetapi di sini guru tiba-tiba melompat jadi Tuhan. Ada satu dilewati, Tuhan. Seandainya di sini ada tiga premis, kamu menyebut aku guru, Tuhan, dan Tuhan, itu nggak ada masalah. Apalagi kalau kita kembalikan ke original teks. Bahkan Pak, saya kasih bonus Bapak, itu di dalam Lukas 2, ya ayat 11 di situ disebutkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini juga menjadi dasar pertanyaan saya kepada Pastor Jerry, dan dia membenarkan bahwa original teksnya itu bukan menggunakan kata Theos tetapi Kyrios, Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu Sayyid, kalau dalam bahasa Inggris itu Lord, bukan God. Oke. Mungkin bisa jadi Bapak tidak paham terkait yang disampaikan oleh Kyrios tadi itu, yang Bapak diskusi itu, atau bisa juga Bapak belum memahami apa yang namanya kata kurios. Kenapa saya katakan? Karena dari Bapak memberikan sebuah pun pernyataan atau
penjelasan tentang kata Tuhan dan Tuhan itu Bapak tidak memberikan definisinya, bahkan pengertiannya. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu bisa juga dipakai untuk Tuhan, untuk Allah, atau juga bisa dipakai untuk manusia? Dan apa sih sebenarnya arti dari kata-kata Tuhan itu? Itu yang Bapak belum sempat menjelaskannya, atau belum sempat menanyakan kepada orang yang tepat terkait dengan kata itu. Nanti Bapak bisa mencari maknanya, Pak. Jadi kata Tuhan itu, Pak, atau kata Tuhan itu, atau kata kurios itu yang Bapak tadi bilang krios, tapi itu sebenarnya berbicara tentang berkuasa, Pak. Kekuasaan yang dapat dipahami dalam apa yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Itu yang namanya tidak berbicara tentang kata kurios itu hanya berbicara kepada Tuhan, di mana dia Tuhan itu adalah hanya merujuk kepada manusia, tidak, tetapi juga ini merujuk kepada Allah, karena dia adalah kata kurios di situ itu adalah berbicara tentang karena dia pemilik, dia adalah yang berkuasa, dia adalah segala sesuatunya, dia yang empunya. Itu yang disebut dengan kurios, Pak. Jadi misalnya ketika hal ini, kata kurios ini ditempatkan pada diri manusia, nah itu menunjukkan kalau dia adalah tuan dalam rumahnya. Misalnya, oh seseorang ini dalam rumah tangganya dia adalah tuan. Kenapa dikatakan dia adalah tuan? Karena dia adalah penguasa, dia pemilik daripada rumah itu. Nah, kalau hal ini ditunjukkan pada pribadi Allah, maka dia menunjukkan bahwa dia adalah pemilik daripada dunia ini. Nah, itulah makna daripada kata kurios. Ya. Itu mungkin yang Bapak belum sempat tanyakan kepada guru Bapak itu. Kemudian saya akan menunjukkan dulu ayat yang hal ini menyatakan bahwa kata kurios itu juga digunakan pada diri Allah. Saya akan memberikan ayat kepada Bapak di dalam Yeremia supaya Bapak tidak membelok-belok nanti dengan menjelaskan ini, karena kami sangat memahami sekali kata makna daripada kurios itu. Jadi di dalam Yeremia 31 ayat 32 dikatakan di sana, nanti Bapak bisa baca, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang yang mereka pada waktu aku ini adalah Allah, memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku, Allah itu perjanjianku, itu telah mereka ingkari, meskipun aku Allah menjadi Tuhan. Itu pakai kurios, Pak. Tuhan. Jadi Allah itu juga bisa dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah pemilik daripada umat pilihan Allah itu. Dia adalah pemilik daripada orang Israel itu. Maka dia dikatakan Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi makna daripada kurios itu, Pak, itu adalah dia pemilik, dia yang berkuasa. Jadi saya tidak tahu apa yang Bapak pikirkan tentang kata kurios itu. Nah, itulah sebenarnya nanti kalau Bapak juga pahami di dalam iman Bapak, saya tidak tahu apa yang Bapak pahami tentang kata Tuhan di dalam imanmu, dan apa yang Bapak pahami arti daripada kata Tuhan itu sendiri. Baik. Jadi itu. Ya, baik. Luar biasa ini, menarik diskusinya ini. Ya, memang saya sudah rindu sekali dengan diskusi-diskusi seperti ini, karena memang diskusi ini dibangun atas dasar diskusi yang akademik begitu ya, tidak mempertentangkan keimanan. Saya sudah rindu, yang ada justru saya selalu berkonfrontasi dengan debater-debater yang berlatar belakang penghujat. Inilah yang saya rindukan, dan saya menemukan komal yang tepat nih dengan Pak dosen Julitinus. Iya, saya tanggapi dulu mengenai Tuhan sama dengan penguasa. Tadi Pak dosen menantang saya apa yang ada dalam pemikiran saya tentang keimanan saya tentang Tuhan dan Tuhan itu.
untuk mengetahui apa itu Tuhan dan Tuhan, itu harus saya lepaskan dulu keimanan saya supaya saya bisa objektif. Saya harus kembali dulu pada penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ya, justru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia itu maha penguasa. Kalau dia Tuhan, dia bukan maha penguasa, tapi dia penguasa. Nah, inilah yang kemudian berkonsekuensi, di mana seorang Tuhan yang dia berkuasa itu bukan menjadi objek sesembahan, tetapi yang namanya maha penguasa, penguasa dari segala sesuatunya menjadi objek sesembahan. Inilah yang kemudian membedakan kata maha penguasa dengan penguasa, sehingga sangat tepat dalam original teks itu menggunakan dua diksi itu, yaitu kurios dan theos. Jikalau seandainya itu sama, nggak perlu ada dua diksi yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena memang maknanya berbeda. Kalau dia kurios berarti dia penguasa tetapi bukan maha penguasa. Karena dia bukan maha penguasa berarti dia bukan objek sesembahan. Kemudian dia theos artinya dia maha penguasa. Karena dia maha penguasa berarti dia objek sesembahan. Yeremia 31:32 saya sudah buka di Google. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Ini bukan perkataan Yesus, tetapi ini adalah perkataan Musa, karena ini bercerita tentang, atau saya kurang saya mohon maaf, tetapi yang saya mau tanggapi di sini, ini adalah firman Tuhan. Karena di kalimat terakhir, jangan dulu tertawa Pak dosen. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Artinya ini firman Tuhan, sehingga perlu juga dibaca di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Artinya apa? Yesus di sini bertindak sebagai perantara untuk menerima firman dari Bapa untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga Yeremia ini juga harus dikaitkan dengan Yohanes 17 ayat 8 tadi. Karena ini firman Tuhan, artinya firman itu bercerita tentang kekuasaan Tuhan di dalam Yeremia ini. Sehingga penggunaan kata Tuhan di sini yang dimaksud adalah menceritakan bahwa utusan itu berkuasa kepada mereka. Karena kekuasaan mereka itulah kemudian mereka ditarik dari tanah Mesir. Begitu. Oke, terima kasih Bang Mayoritas. Tetapi hal yang terakhir ini saya tapi untuk aja Bang Mayoritas bisa menarik kembali, karena itu kan sesuatu yang tidak masuk akal kalau Abang memberikan sebuah narasi bahwa itu kan bukan firman Yesus, dan berarti Abang dari tadi belum paham tentang konsep ketuhanan Yesus itu dari dalam kekristenan, tetapi kita sedang membahas Yesus adalah Tuhan dalam konsep orang Kristen. Nah, tetapi ya untung aja Abang tidak melanjutkannya dan mengatakan itu adalah berbicara tentang firman Tuhan. Karena kenapa Bang? Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kita berbicara tentang firman Tuhan. Nah, jadi saya senang sampai di situ karena Abang sudah menyadari sampai di situ. Oke, yang kedua Bang, tadi Abang mencoba untuk menafsirkan ayat itu untuk keluar daripada teksnya. Tapi saya mengatakan, orang Kristen aja tanpa menafsirkan ayat itu, dia tahu tujuan daripada kata itu. Dia adalah yang mana Yahweh Adonai itu adalah juga Tuhan bagi orang Israel. Yang Tuhan itu adalah berkuasa bagi orang Israel. Nah, sangat menarik yang Bapak tadi yang Bapak katakan bahwa seharusnya Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu tidak maha kuasa. Mungkin itu yang sederhananya. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Bapak bahwa kata itu sangat tepat dikatakan Tuhan di situ untuk Yesus, karena Yesus adalah maha kuasa. Nah, saya akan memberikan satu teks kepada Bapak untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah maha kuasa. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana,
Aku adalah Alfa dan Omega. Oke ya, perhatikan kalimatnya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus itu juga dikatakan Alfa dan Omega, juga dikatakan firman Tuhan Allah, juga dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan juga dikatakan yang maha kuasa. Jadi ketika Yohanes, karena ini yang menulis kitab Yohanes ini, kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu. Jadi tidak mungkin kontradiksi apa yang ditulis oleh satu orang itu terkait dengan pribadi Yesus itu. Jadi disinilah tepat sekali ketika Yohanes mengatakan kata kurios itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya berdasarkan ayat yang bisa membuktikan di ayat yang 8 tadi, Wahyu 1 ayat 8, karena kitab ini ditulis oleh orang yang sama. Jadi tepat sekali Pak. Jadi saya senang Bapak justru membongkar bahwa kemahakuasaan Yesus itu dinyatakan kepada kita pada diskusi hari ini. Jadi tepat sekali lah Yohanes 13 ayat 13 itu merujuk pada Yesus adalah Allah. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia juga Alfa dan Omega, awal dan akhir. Di mana di dalam keyakinan Abang, yang terdahulu, yang terakhir itu adalah merujuk kepada pribadi Allah itu sendiri. Baik. Nah, begitu. Baik. Iya. Ya, Wahyu 1 ayat 8 ya. Ya, kita ini sepertinya beranjak dari satu ayat ke ayat yang lain. Ya, bagus itu. Iya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan yang akhir. Saya sayangkan, harusnya yang benar, aku adalah yang tidak beralfa, tidak berawal, dan tidak beromega, tidak berakhir. Sebab kenapa? Sejatinya Tuhan itu dia tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau dia itu berawal, alfa, dan berakhir, omega, maka dia bukan Tuhan. Itu persoalannya. Kalau dia alfa berarti dia pernah tidak ada. Kalau dia omega berarti dia akan berakhir. Apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan Tuhan? Maka tepatlah kalau dikatakan alfa dan omega, artinya dia pernah tidak ada dan akan berakhir. Itulah Yesus, dan itu menunjukkan dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan yang benar, dia tidak beralfa, tidak berawal, dan tidak beromega, tidak berakhir. Itulah Tuhan yang maha kuasa. Begitu. Oke, Abang lupa dengan kitab suci Abang sendiri. Kalau begitu. Ya, di Al-Quran mengatakan Tuhan itu tidak berawal. Bukan alfa, tidak berawal. Dan tidak berakhir. Oke, berarti begitu ya. Saya kasih arti daripada alfa dan omega itu. Kita baca Yohanes Wahyu. Saya sudah paham sampai di situ tadi. Saya sudah paham. Abang sudah sedang menjebak di sana, tapi saya sudah mempersiapkan Abang. Alfa dan nanti kita akan tahu apa itu alfa dan omega, sebagaimana yang Bapak nanti juga bisa ketahui di dalam Qur'annya Bapak. Ya, jadi begitu ya. Jadi saya akan ini alfa dan omega. Nah, apa sih alfa dan omega di dalam kitab suci itu? Nah, kita baca Bang. Ini masih ada penjelasan Abang di teks-teks yang lain. Ya toh? Di Wahyu pasal 22 juga kita nanti bisa melihat. Di situ dikatakan Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, aku adalah alfa dan omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir Bang. Itu arti daripada alfa dan omega. Sama pernyataan ini seperti yang ada di dalam keyakinan Abang. Dan juga di situ nanti ada di Wahyu 21 juga, firman-Nya lagi padaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum, dan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, kita bisa melihat yang ini Abang di dalam perjanjian lama. Nah, ini kita akan lihat di dalam perjanjian lama juga terkemudian, dan dia siapa sih yang terkemudian itu? Siapa sih yang terawal itu? Nah, ada di dalam
Perjanjian Lama. Karena ini kan kitabnya orang Yahudi, jadi sangat-sangat kita tidak ini di situ, tapi kita melihat studi ininya. Nah, kita akan melihat di sana nanti. Kemudian saya sampaikan kepada saya, ambil ayatnya ini. Ini dia abangku. Nah, di dalam Yesaya 44 ayat 6 dikatakan di situ, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah yang selain daripadaku. Jadi gitu abangku. Nanti itu juga diverifikasi dari ayat-ayat Alkitab seperti di dalam Wahyu tadi. Iya. Nah, Pak dosen, saya mau tanya, saya mau konfirmasi dulu. Bapak bisa membedakan nggak yang awal dan tidak berawal, yang akhir dan tidak berakhir? Silakan. bisa dong Pak. Itu kan tidak ada sebenarnya kata seperti itu. Itu sudah jelas sebenarnya. Tidak ada narasi seperti itu sebenarnya. Itu tidak ada narasi seperti itu. Bapak coba baca dulu. Itu sebenarnya hanya apa ya? Hanya mengalihkan isu aja itu. Karena itu sudah jelas yang saya baca tadi. Itu sudah Masalahnya tadi Bapak menyebut Al-Quran itu menyamakan Tuhan kami itu awal dan omega. Justru di Al-Quran itu makna Tuhan itu adalah dia tidak berawal dan tidak berakhir. Gitu, itu yang membedakan. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan itu maha kuasa. Sebab kalau dia maha kuasa, kemudian dia dikatakan awal, konsekuensi logiknya dia pernah tidak ada. Kemudian dia ada, itulah awal. Kemudian dia omega, akhir, artinya dia akan tidak ada. Itu konsekuensi logik kalau kita mengatakan alfa dan omega. Makanya saya tanya, bisa nggak Pak dosen membedakan tidak berawal dengan awal dan tidak berakhir dan akhir gitu. Oke, coba abang buka di dalam Al-Qur'annya kalau gitu. Apa kata yang di dalam Al-Qur'an yang abang pernah baca? Kamu tahu juga abang tidak pernah baca, sehingga itu nanti akan kejebak sendiri dengan apa yang abang katakan. Gitu. Ya, silakan. di Quran surah berapa? Loh, berarti belum tahu kalau demikian. Ya sudah. Saya lupa ayatnya. Ya. Kalau gitu, saya pikir abang sudah menguasai kitab suci. Kita fair aja. Di Quran surah berapa? Saya bukan penghafal Quran. Loh, saya bukan begitu bang. Bukan begitu bang. Karena kenapa? Menyampaikan suatu narasi untuk membantah keyakinan orang lain, tapi kita juga harus persiapan bahwa itu nanti akan menjadi konsekuensi bagi diri kita sendiri. Nah, ternyata pada kenyataannya, abang juga ternyata belum tahu sebenarnya kata yang saya maksud itu di dalam Al-Quran. Nah, jika demikian, abang, itulah merupakan tugasnya abang. Nanti bisa bukan, begini Pak dosen. Saya kira dalam diskusi yang akademik, begini. Karena kita sifatnya diskusi akademik, Pak dosen yang menuduh saya bahwa di Al-Quran saya mengatakan bahwa Tuhan itu berawal dan berakhir, silakan dibuktikan. Sebab dalam hukum itu, siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Sementara saya membantah, di Al-Quran itu tidak ada mengatakan Tuhan itu awal dan akhir, tetapi di Al-Quran itu adalah dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Sekarang saya minta, tar dulu, Bapak membuktikan tuduhan Bapak di mana di Al-Quran dikatakan Tuhan itu awal dan akhir, alfa dan omega. Bukan tuduhan itu Pak. Itu Bapak sedang bernarasi yang ini, itu bukan tuduhan. Bapak coba kalau memang tadi Bapak punya landasan seperti itu, silakan buka Pak. Silakan buka mana yang Bapak bilang itu. Kalau demikian. Kalau saya bisa nanti buktikan Pak. Kalau Bapak ya, kalau begitu silakan dibuktikan. Nanti kalau itu karena butuh waktu lama karena kita ini mempergunakan waktu service, nanti saya DM. Tapi kalau Bapak yakin bahwa yang saya sampaikan ini salah, silakan dibuktikan sekarang. Oke. Sebab dalam hukum siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Silakan.
Loh, bukan menuduh. Saya hanya menanyakan apa yang Bapak sedang imani. Dan Bapak tadi mengatakan kan membantah ayat itu. Karena kenapa? Karena Bapak mengatakan nggak seperti itu di dalam kitab suci saya. Ini yang di dalam kitab suci saya. Berarti Bapak harus hadirkan mana yang sebenarnya yang ke Bapak bilang itu. Tetapi kalau nanti saya bisa membuktikan itu nggak seperti itu, ya itu akan tanggung jawab saya. Jadi coba dulu dari bantahan Bapak itu yang mengatakan tadi, Bapak boleh bisa nggak membedakan antara tidak berawal, tidak terkemudian, lalu dengan berawal dan terkemudian. Nah, nanti Bapak coba lihat di ayat kitab suci Bapak sendiri. Saya punya dasarnya itu, makanya saya bisa berkata itu tadi. Nah, tapi saya akan mencoba kepada Bapak untuk kata alfa dan omega tadi itu jelas. Kata alfa dan omega itu kan punya arti awal dan akhir. Dan kalau Bapak tadi mengatakan, oh Pak, itu berbeda Pak antara awal dan akhir. Ada tadi penjelasan sebelumnya juga. Sebelumnya juga tadi dikatakan di situ dia adalah terdahulu dan dia adalah terkemudian, dan itu sama dengan yang ada di dalam perjanjian lama. Demikian juga di dalam Wahyu 1:8 tadi, di mana dikatakan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia sampai sekarang, dan juga yang akan datang dia tetap ada. Jadi itulah Yesus kami. Jadi itu yang saya katakan, itu disitulah mainnya kita, Pak. Baik. Oke. Pak dosen, ya, barangkali karena ini sudah pukul 11:30, mungkin kita closing. Bisa berapa menit ini saya dikasih waktu closing? Closingnya ya kita kan 3 menit aja Pak. 3 menit. Oke, iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak dosen. Iya. Closing statement saya, yang pertama, saya sangat berbahagia malam hari ini karena bertemu dengan seorang Kristiani yang berlatar belakang akademisi, sehingga diskusinya pun sifatnya akademis. Saya kira ini adalah sesuatu yang positif dan mengedukasi. Nah, substansi dari closing statement saya menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam Bible itu memang tidak ada yang menunjukkan secara terang benderang eksplisit yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan meminta dirinya disembah yang keluar dari mulut Yesus langsung. Kalaupun ada ayat-ayat yang kemudian dijadikan sebagai dalil ketuhanan Yesus, itu adalah ayat-ayat yang sifatnya ambigu, mendua. Tetapi toh kalau dipaksakan ayat itu adalah ketuhanan Yesus, justru menyebabkan terjadinya kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Persoalannya kemudian, kalau kita analisis menggunakan pisau atau teori kebenaran koherensi, maka jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bible salah karena ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling bertentangan. Itu konsekuensi kalau memaksakan ayat-ayat yang ambigu itu adalah ketuhanan Yesus. Sebab di dalam Yohanes 17 ayat 3 terkonfirmasi, di situ ada ayat yang keluar dari mulut Yesus langsung menyatakan bahwa Tuhan itu, bahwa hidup yang kekal itu adalah engkau yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Maka ayat itu seharusnya dijadikan sebagai variabel yang independen, yang berdiri sendiri kemudian mempengaruhi ayat-ayat yang lain. Tidak boleh ayat-ayat yang lain itu mempengaruhi Yohanes 17 ayat 3 ini, karena sifatnya eksplisit terang benderang, sehingga dia harus dijadikan sebagai variabel yang independen, berdiri sendiri atau berpengaruh. Dialah yang mempengaruhi ayat-ayat yang lainnya, sehingga tidak boleh ayat-ayat yang sifatnya ambigu menentang ayat yang sifatnya terang benderang. Sekian. Oke, terima kasih. Sekarang saya yang Pak ya? Ya, baik. Oke, terima kasih untuk Pak yang mayoritas, sangat luar biasa diskusi Bang Mayoritas, di mana Bang Mayoritas meskipun tidak memaksa kehendaknya, tetapi di dalam statement closingnya juga apa istilahnya, dia masih memberikan kesannya bahwa dia belum puas dengan apa yang dia bacakan. Tetapi tidak masalah, dalam closing statementnya Bang Mayoritas ya kita menerima. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi sudah saya memberikan sebuah
ayat yang sangat gamblang dan juga itu adalah sangat eksplisit terkait dengan ketuhanan Yesus. Dan juga saya mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu bagi orang Kristen tidak dapat berdiri sendiri atau secara independen dalam kitab menafsirkan dia. Dan kata Tuhan dan Tuhan itu saya sudah membedakan tadi, bahwa di dalam perjanjian lama juga kata Tuhan itu merujuk kepada Yahweh itu, dan juga kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan itu harus kepada yang maha kuasa, saya juga membuktikan tadi bahwa Yesus itu adalah maha kuasa di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dan juga ketika mayoritas mengatakan bahwa tidak ada pengakuan Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, memang tidak ada, Bang. Tidak ada sebagaimana yang Abang percayakan di dalam keyakinan Abang bahwa Tuhan meminta pengakuan terhadap umatnya untuk mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak ada di dalam keyakinan orang Kristen seperti itu, apalagi Yesus mengatakan seperti itu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes, mengatakan bahwa ketika aku bersaksi tentang diriku, maka kamu tidak akan percaya. Tetapi ada yang menyaksikan atau ada yang memberikan kesaksian tentang diriku, yaitu adalah tulisan-tulisan para nabi, yaitu adalah Musa dan juga Yohanes yang membawa berita itu. Dan ada satu ayat atau teks Alkitab yang mengatakan sembahlah aku itu adalah hanya iblis di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-9, yang mungkin mirip dengan apa yang dianggap oleh mayoritas untuk dipaksakan supaya ada kata bahwa sembahlah aku. Tetapi bagi kami kata itu Allah tidak perlu membuat suatu pengakuan atau menyuruh umatnya menyembah dia, karena umatnya tahu bahwa ketika Tuhan berkarya maka dia tahu di mana dia akan berlindung. Di mana itu, Bang? Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Iya. Tuhan Yesus memberkati, Bang. Luar biasa. Oke. God bless you. Terima kasih God banyak bless you, Pak Bang. dosen.